Halo teman-teman, di sini saya Arbi Arizona dari Seman 74 Jakarta Selatan ingin menjelaskan materi sejarah minat yaitu reformasi gereja. Pengertiannya, reformasi gereja adalah gerakan reformasi umat Kristiani Eropa yang menjadikan Protestantisme cabang tersendiri dalam agama Kristen pada masa itu. Gerakan ini bermula pada 1517, tak kala Martin Luther mempublikasikan 95 tesis dan berakhir pada 1648 dengan perjanjian Westphalia yang meredakan perang agama di Eropa. Latar belakangnya ialah yang pertama, penjualan surat pengampunan dosa atau disebut indulgences. Yang kedua, pernyataan bahwa hanya kaum rohaniawan yang boleh membaca dan menafsirkan isi Alkitab. Yang ketiga, Gereja Katolik memimpin negara Eropa, sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan antar agama dan negara. Yang keempat, korupsi atas nama negara. Yang kelima, penyuapan oleh pemuka agama kepada petinggi gereja untuk mendapatkan kedudukan sosial agama yang tinggi. Selanjutnya yaitu proses terjadinya. Proses terjadinya reformasi gereja antara lain terjadinya sekitar abad 15-16 di Jerman, yang merupakan negara agraris terbelakang. Yang kedua, kuatnya pengaruh Katolisme yang bersifat konservatif dan banyaknya penjualan surat-surat pengampunan dosa di Jerman. Yang ketiga, pajak yang memberatkan rakyat. Yang keempat, para paus yang bersifat borjuis. Yang kelima, faktor utamanya adalah fase transisi ekonomi. Perubahan dari masyarakat feodal menuju masyarakat ekonomi profit atau menuju masyarakat kapitalis. Dan terakhir, dari sinilah muncul Martin Luther yang melahirkan reformasi gereja yang meluas hingga ke wilayah Eropa. Tokoh-tokoh gereja reformasi. Tokoh-tokoh reformasi gereja. Yang pertama, Martin Luther. Martin Luther adalah pelopor reformasi gereja pada tahun 1483 sampai 1548. Martin Luther seorang pastor dan guru besar universitas di Wittenberg di Sachsen, Jerman. Selain itu, tugas-tugasnya sebagai seorang profesor. Martin Luther melayani sebagai pengkhotbah dan penerima pengakuan dosa di gereja Kastil Fondasi dari Frederick yang bijak, pemilih dari Saksoni. Yang kedua, Johannes Calvin. Johannes Calvin merupakan tokoh penting dalam reformasi gereja. Calvin meletakkan ilmu dasar teologis, filosofi, dan intelektual. Calvin juga mendapatkan banyak pengikut yang berada di Prancis, Jerman, dan Belanda, serta membentuk lembaga reformasi di Swiss. Yang ketiga, ada Huldrych Zwingli. Zwingli ialah seorang pastor dari Swiss yang berpengaruh ajaran Erasmus. Zwingli berpendapat bahwa gereja pada masanya berbeda pada gereja yang digambarkan oleh perjanjian baru yang ditulis oleh Erasmus. Pandangan ini yang membuat berseberangan dengan gereja Roma, dan ia membuat ajarannya sendiri. Ia juga membuat cara pembaptisan bayi dan menulis prosa berupa kritikan. Akhir reformasi gereja. Dengan adanya reformasi gereja, ibarat mulai bangkit dari zaman kegelapan. Setidaknya reformasi gereja melahirkan dua gerakan. Yang pertama, menginginkan adanya reformasi, sedangkan yang kedua, menolak adanya reformasi atau kontra-reformasi. Martin Luther adalah tokoh dari gerakan yang pro terhadap reformasi gereja. Ia menganggap penjualan dan surat pengampunan dosa sebagai sesuatu yang tidak wajar dan tidak semestinya. Selain itu pun menempatkan ajaran tradisional bahwa paus adalah penghubung antara manusia dan Tuhan. Karena ia berpendapat bahwa setiap manusia bisa berhubungan dengan Tuhan tanpa harus melalui perantara paus. Dampak dari reformasi gereja. Yang pertama, menimbulkan Western Christendom sehingga muncul negara-negara nasional kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan atau gembala politik seperti lembaga kepausan Roma. Yang kedua, banyaknya pertikaian antara Calvinisme dengan Katolik. Peperangan saudara dan penghancuran karya-karya seni, patung, lukisan yang berbau Katolisme. Yang ketiga, terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil, yaitu Lutheranisme, Calvinisme, Anglikanisme, Quakerisme, Katolikisme. Sekian dari saya, Arbi Arizona. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.